Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa, hari ini hidup sepenuhnya, karena hidup hanya sekali. Jadi kita harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini adalah tentang masa pertobatan. Hari ini dalam tradisi gereja Katolik disebut sebagai Rabu Abu, awal masa puasa. Setiap orang menandai diri atau ditandai dahinya dengan abu untuk mengingatkan bahwa dirinya itu abu, artinya tidak punya arti apa-apa atau juga sudah mati. Dan karena itu sadar bahwa hidupnya bukan miliknya lagi. Dia abu, tak berarti, tetapi begitu dicintai oleh Tuhan. Berdosa tetapi dicintai. Berdosa tetapi diampuni. Hidupnya sudah bukan miliknya lagi, karena ketika berdosa itu sudah menjadi milik maut, mati. Tapi kemudian ditebus, jadi hidupnya menjadi milik Tuhan. Nah, hari ini hidup yang menjadi milik Tuhan itu diingatkan kembali. Pesannya adalah, kamu ini abu. Hidupmu itu sudah milik Tuhan, karena sebetulnya kamu sudah mati, tetapi ditebus. Jadi kamu tidak punya hidupmu lagi. Maka dibutuhkan pertobatan. Pertama, menyadari bahwa yang mengendalikan, yang mempunyai hidup ini, yang mengontrol hidup ini bukan lagi saya, tetapi Tuhan. Karena saya ini milik Tuhan. Sikap yang paling tepat adalah bertobat. Pertobatannya adalah menjadikan seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Maka hidup kita diisi untuk mengabdi Tuhan. Yang biasanya mengendalikan hidupnya sendiri, bahkan hidup orang lain, berhentilah, bertobatlah. Engkau sudah tidak lagi memiliki hak atas hidupmu. Hidupmu sudah menjadi milik Tuhan. Yang bisa kamu lakukan adalah bertobat. Hanya itu. Karena itu pertobatan yang pertama adalah pasrah kepada Tuhan dan mengabdi Tuhan. Salah satunya adalah melepaskan kendali atas hidup kita. Dan karena itu juga melepaskan kendali atas hidup orang lain. Dan itu paling bagus kalau kita bisa berpuasa berbicara. Kenapa? Karena berbicara itu biasanya membela diri atau menganggap diri penting. Maka membela diri pun bahkan sudah nggak bisa. Ketika dituduh, diam saja. Disalahpahami, diam saja. Karena membela diri pun sudah tidak punya hak, karena hidup kita sudah menjadi milik Kristus. Biar Kristus yang membela kita. Itu maksudnya. Puasa yang kedua adalah puasa berpikir negatif. Karena biasanya berbicara itu mengalir dari pikiran. Dan kebanyakan pikiran kita itu pikiran negatif. Maka kalau bisa berpuasa berpikir negatif, kita sungguh-sungguh menjadikan milik kita, hidup kita itu milik Tuhan. Rasul Paulus sendiri menganjurkan kepada kita untuk memikirkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia. Itu saja. Filipi bab 4 ayat 8. Yang lain nggak usah dipikir. Dan karena itu diam saja. Berpuasa, berbicara, berpuasa, berpikir negatif. Karena seringkali, bahkan ketika dalam situasi yang sangat baik, seharian misalnya bepergian dengan orang-orang yang dicintai, makan bersama, menikmati kebersamaan, pemandangan yang indah, makanan yang enak, semuanya positif. Tapi ada satu yang negatif, satu saja yang negatif, itu yang dibawa pulang, itu yang diingat. Lalu mengharapkan yang positif dari yang negatif itu. Ya nggak bisa. Dari yang negatif nanti ujung-ujungnya hanya akan negatif. Lalu ngapain memperjuangkan yang negatif? Mengingat yang negatif. Padahal yang positif itu banyak sekali. Tapi itulah pikiran kita. Dari banyak sekali pilihan-pilihan yang baik-baik, yang positif, yang dipikir, yang kemudian dilanjutkan untuk didialogkan, dibicarakan itu yang negatif.
dan itu hanya bersumber pada ego. Maka kalau bisa, mikir yang positif saja. Puasa berpikir negatif. Dan kalau bisa, puasa berbicara. Lakukan semuanya dalam diam. Mencintai dalam diam. Mensyukuri segalanya dalam diam. Memikul salib dalam diam. Menanggung segala sesuatu dengan sabar dan dalam diam. Itulah puasa yang sebenarnya. Karena kita sudah tidak mempunyai hak apapun atas hidup kita. Kita sudah menjadi milik dosa dan maut, tetapi kemudian ditebus oleh Tuhan. Jadi hidup kita milik Tuhan. Pasrah saja. Yang menakjubkan justru ketika kita berpasrah kepada Tuhan, hanya memikirkan yang baik, dan kemudian semakin sedikit berbicara, banyak mendengarkan, hadir sepenuhnya untuk orang-orang yang kita cintai, ego makin berkurang. Hidup kita makin lega, makin penuh syukur, makin penuh sukacita, sehingga kita bisa menjadi manusia baru. Manusia yang sudah dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Manusia yang sudah bertobat. Tidak lagi menganggap dirinya penting. Bahkan menganggap dirinya sudah tidak lagi memiliki kendali atas hidupnya. Karena sudah menjadi milik Tuhan. Sudah ditebus oleh Tuhan. Dan karena itu dengan cara itu kita bisa lebih bebas, lebih ringan, lebih penuh syukur, dan positif. Karena kita berjuang, sadar, hanya memikirkan yang positif saja. Yang negatif tidak perlu dipikirkan. Menariknya, pikiran-pikiran negatif juga akhirnya semakin berkurang. Karena pikiran itu juga akhirnya berpikir, percuma saya menawarkan pikiran-pikiran negatif, toh nggak dipilih juga. Dan memang benar, pikiran itu pilihan, tawaran, tidak harus dipilih. Kita pilih pikiran-pikiran yang positif saja, yang benar, yang mulia, yang baik, yang pantas, dan berkenan kepada Tuhan. Yang lain tidak perlu dipikir, karena pikiran itu datang dan pergi semaunya sendiri. Ngapain kita pilih yang negatif? Ada begitu banyak pilihan yang positif. Yang positif pasti menghasilkan yang positif. Dan hati kita jadi lebih ringan, penuh sukacita dan syukur. Maka selamat memasuki bulan puasa. Selamat memasuki retret agung. Menyiapkan diri untuk mengalami kebangkitan, menjadi manusia baru, hidup di dalam Kristus. Saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.